Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan yang ketiga ini mata pelajaran prakarya. Sebelumnya saya sapa dulu. Di sini ada Yuliana Andani, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Dani, bisa dengar suara saya? Indri, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Nurul Hafisa, bisa dengar suara saya? Rani Anastasia? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, mata pelajaran prakarya, kita akan membahas tentang teknik budidaya untuk tanaman hias. Ya, teknik budidaya untuk tanaman hias. Nah, sekarang perhatikan. Nah, bisa dilihat di sini. Dani, bisa dengar suara saya, Dani? Dani Sul Ikram. Dani, bisa dengar suara saya, Dani? Oke, kalau Rani Anastasia? Bisa, Pak. Oke, Dani, silahkan dibaca nomor 1. Persiapan lahan. Oke, silahkan. 1. Persiapan lahan dan media tanam. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot, dalam kurung, polybag, atau dalam hamparan lahan. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang budidaya tanaman hias dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet atau plastik. Oke, perhatikan. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah lebih dulu menyuruh menyiapkan medianya. Media yang saya suruhkan, yang pertama pot, plastik, yang kedua adalah polybag. Untuk pot, beberapa temanmu itu sudah menjapri saya potnya, ya. Beberapa temanmu sudah menjapri potnya. Usahakan yang agak besar, ya, jantung terlalu besar, jantung yang terlalu kecil. Oke, saya perlihatkan dulu. Tanaman hias. Nah, perhatikan. Nggak usah mewah, ya. Cukup yang biasa saja. Ada yang sudah dikirim Dani di grup. Bisa lihat ini? Dani kan sudah kirim di grup, ya. Perlihat. Oh, dia japri saya. Bisa ping saya, Dani, supaya naik namanya, saya tidak hafal nomornya. Nah, ini bisa seperti ini. Temanmu punya. Ya, bisa seperti ini. Tapi nah, potnya sudah benar, cuma bunganya yang salah. Ini bunga mahal ini. Bunga aglonema, ya. Memeliharanya juga agak, kalau mati ya hilang uang. Oke, lanjut. Saya pot plastik saja, ya. Pot plastik. Saya perlihatkan. Nah, kalau ini pasti mahal yang ini. Cukup yang begini tapi yang agak besar. Yang tingginya minimal 30 cm ke atas.
atau 20 cm ke atas ya. Tinggi potnya minimal 20 cm ke atas. Ya. Jadi ini potnya jangan beli yang seperti ini terlalu mahal, yang biasa saja ya. Oke. Sudah kelihatan potnya? Halo. Iya, Pak. Oke, kelihatan Iya, ya. Pak. Nah, sekarang jadi kemudian bisa juga menggunakan polybag. Pak, yang mana itu dimaksud polybag? Nah, ini. Tapi usahakan polybagnya yang panjangnya 25 cm ke atas. Ya, ini ada 40 cm, ada 5. Nah, usahakan yang pakai yang ini, yang 40. Ya, ke atas. Nah, ada juga itu yang kecil, lebih kecil lagi dari ini. Oke, sudah tahu yang namanya polybag? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke buku. Di buku tadi ya. Di buku tadi ada yang mengatakan paranet. Jika diperlukan, ingat, simpanlah bungamu di tempat yang tidak langsung dulu kena sinar matahari karena masih bibit ya, karena masih bibit. Ya. Daunnya belum terlalu kuat. Kalau perlu dinaungi dengan paranet atau plastik. Yang tidak usah beli paranetnya, cukup simpan di bawah pohon mungkin, atau di bawah rumah mungkin, atau di dalam rumah mungkin yang tidak kena sinar matahari terlalu lama. Oke, saya perlihatkan apa itu paranet. Coba dilihat. Paranet. Nah, paranet itu bahasa Bugisnya dari. Pernah lihat dari? Ya, disimpan di atasnya. Kalau kita dari dipakai untuk jamur coklat atau jamur yang lain. Ya, ini. Kira-kira pernah lihat ini? Pernah lihat dari? Pernah. Pernah ya, yang lainnya berarti tidak pernah. Nah, ini paranet. Jadi, siapa tahu pergi ke Makassar mau kak beli dari, tidak nata orang itu. Ya. Kalau di Makassar orang taunya paranet. Tapi nah ini dipakai untuk bikin greenhouse. Kalau kita biasa dipakai untuk memagari kolam, memagari. Kalau coba perhatikan di kelasmu itu ada greenhouse itu terbuat dari paranet. Peninggalan kakak kelasmu. Ada semua itu setiap kelas. Coba diperhatikan baik-baik kalau kamu ke sekolah. Ada. Nah, seandainya kita masih dalam itu, masih ini tidak corona ya, kita praktiknya di sekolah. Oke, saya lanjut ke buku. Nah, ini tadi persiapan lahan ya, media tanam sudah. Nah, sekarang pembibitan. Oke, Rivaldi bisa dengar suara saya? Rivaldi? Oke, Rivaldi bolos. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, coba dibaca 2 paragraf ini. Silakan. Persiapan benih bibit merupakan hal yang penting dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Lanjut. Perbanyakan seksual dilakukan melalui biji yang merupakan hasil pembuahan gamet betina oleh gamet jantan yang didahului oleh penyerbukan. Biji yang akan dijadikan benih sebaiknya dipanen dari induk yang sehat. Sebelum ditanam, biji disemai terlebih dahulu. Penyemaian dilakukan di lahan yang berbentuk bedengan. Lahan untuk persemaian juga harus diolah agar gembur sehingga memudahkan perkecambahan benih. Persemaian benih dilakukan di tempat yang agak terlindung dari panas matahari atau dapat diberikan naungan paranet.
Oke, terima kasih. Tadi Paranet sudah tahu. Nah, sekarang kita pembibitan. Pembibitan ada dua, ya. Ada yang menggunakan biji disebut vegetatif. Ada yang menggunakan organ vegetatif. Yang dimaksud organ vegetatif, misalnya kamu memotong bunga itu, baru kamu tanam batangnya, ya. Itu namanya organ vegetatif. Kalau dengan biji, ada kepak buah, ada bijinya, bunga ada bijinya. Nah, coba saya perlihatkan, ya. Oke, saya perlihatkan ya. Bunga yang diperbanyak dengan menggunakan, ya, coba biji. Contoh, bunga matahari. Ya, coba lihat. Pernah lihat bunga matahari? Nah, kalau bunga matahari itu tidak bisa diperbanyak dengan di batangnya, langsung baru kita tanam. Nah, ya. Ini bunga matahari itu diperbanyak dengan biji bunga matahari. Coba kita lihat bagaimana biji bunga matahari. Nah, ternyata biji bunga matahari itu yang dibikin kuaci, yang kita makan itu. Pak, bisa gak itu ditanam biji kuaci menjadi bunga matahari? Tidak bisa, karena sudah mati. Kenapa mati? Ya, karena sudah dipanaskan untuk dikonsumsi. Nah, inilah kamas mak bele-bele lo mali kocik apa na tanang lo karena musim bunga sekarang. Nah, saya beritahu memang kalau kamu beli kuaci terus kamu tanam, itu tidak tumbuh-tumbuh karena sudah mati sebelum tumbuh. Oke. Nah, biji bunga apa lagi yang bisa bunga apa lagi yang bisa diperbanyak dengan? Coba lihat. Nah, bunga-bunga yang seperti ini modelnya itu bisa diperbanyak dengan biji. Ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua tadi itu diperbanyakan dengan vegetatif. Nah, sekarang organ vegetatif. Yang manakah itu organ vegetatif? Perbanyakan dapat dilakukan melalui biji, gamet betina, dan gamet jantan. Oke, saya lanjut ke persemaian benih juga dilakukan dengan ini tadi yang kamu lakukan, ha? Yang agak terlindung dari panas matahari yang kamu praktekkan sekarang. Aksan Adrian, baca ini. Persemaian benih juga dilakukan di bak plastik, terrain atau pot plastik. Media semen yang digunakan adalah tanaman yang dicampurkan dengan pupuk kandang dengan pembandingan 1 atau 2 bagian tanah dan 1 bagian pupuk kandang. Media semen juga dapat digunakan dengan media siap pakai yang dibeli di toko pertanian seperti arang, sekam, dan cosopet. Selama pemakaian media semen juga dijaga kelembatannya dengan melakukan penyiraman. Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan benih Athurium dan adenium. Oke, terima kasih Aksan. Nah, di sini kalian disuruh membuat pembenihan, yaitu pot sudah ada, bisa menggunakan pupuk kandang. Perbandingannya, ya, 2 tanah, ya, 2 tanah, misalnya 2 liter tanah atau 2 sendok tanah, 1 pupuk kandang. Jangan terlalu banyak pupuk kandangnya, sama dengan temamu yang tahun lalu. Mati kepanasan karena kebanyakan pupuk kandangnya. Pupuk kandang itu mengandung gas. Ya, bisa dipahami ya. Jangan terlalu banyak pupuk kandangnya, 2 berbanding 1. Nah, di sini media semai juga dapat diganti dengan media pakai yang dibeli toko pertanian seperti arang, sekam. Tahu kokopit atau sekam? Ya, oke, saya perlihatkan lagi ya. Arang pasti tahu. Arang itu osing. Ya. Arang, Kak masih dari sang arang.
Ya, ini arang. Ya, ini. Kemudian kokopit atau sekam. Sering jika kamu lihat ini. Apakah bahasa Bugisnya ya? Nih. Oh, ternyata bisa digunakan. Bisa, apalagi kalau kayak bunga aglonema. Usahakan sekamnya yang sudah dibakar setengah. Kayak begini. Nih. Lanjut. Jadi sudah tahu ya namanya coconut ya. Atau biasa disebut dengan sekam. Nah, ada juga tadi mengatakan bahwa ada anthurium dan adenium. Ya. Anthurium dan adenium. Apa itu anthurium? Lihat. Pasti kamu bilang, oh ini mau dibilang bunga anthurium. Ya. Nah, sejenis ini namanya bunga anthurium. Ini ada bijinya ini. Nah, bijinya mungkin terletak di sini. Dan saya yakin kamu pasti pernah melihat ini bunga yang banyak ada di sekolah ini. Ada dulu di depannya lab komputer, hilang. Nih. Nah, terus ini di sekolah juga banyak ini. Ada juga namanya adenium. Ya. Adenium. Pasti bilang, banyak mau di rumah aku begini, Pak. Nah, ini dibilang bunga adenium. Bunga Kamboja yang diperkecil-kecil itu. Nih. Adenium ya. Nih. Cantik kalau kita ini model-model. Oke, sudah tahu ya namanya anthurium dan adenium. Kita kembali ke buku lagi. Nah, ini tadi contohnya sekam. Ya. Ini masih sekam. Ini potnya. Pembibitan yang kecil-kecil. Oke. Ruri bisa dengar suara saya, Ruri? Bisa, Pak. Oke, silakan dibaca sampai di sini. Perbanyakan vegetatif menggunakan organ-organ vegetatif. Keuntungan perbanyakan vegetatif adalah dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah banyak. Perbanyakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perbanyakan vegetatif dapat dengan menggunakan organ akar, batang, daun, tunas, sulur, dan umbi. Contoh tanaman hias yang membiak secara vegetatif alami adalah bunga lili, gladiol, dan kanna. Oke, lanjut. Apa, Pak? Lanjut. Perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias dapat dilakukan melalui stek, perundukan, okulasi, dan penyambungan. Berikut adalah contoh perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias. Oke, kita ke ini dulu ya, saya terangkan dulu. Perbanyakan dengan vegetatif atau ya ini. Jadi ini organ-organ vegetatif. Ya. Ini dapat dengan menggunakan organ akar. Ya, biasa itu ada bunga, muncul tumbuhan dari akarnya, anaknya, yaitu bisa kita pindahkan ke pembibitan. Kemudian ada juga batang. Kalau batang, ini yang saya suruhkan. Ya. Ada juga menggunakan daun. Nah, ya masa Pak ada bunga bisa dikembangkan biarkan dengan daun? Oke, saya perlihatkan contohnya. Yang mana itu bunga bisa dikembangbiakkan dengan daun, Pak? Tapi pernah sebenarnya mulia ini. Ya. Bunga cocor bebek. Nah, perhatikan. Pernah lihat bunga seperti ini? Ini? Iya, Pak. Ya, pernah lihat Iya, itu? Pak. Nah, ini kan bunganya muncul dari anak-anaknya tuh muncul dari
Daun, Bunga. daun. Daun. Ini daunnya, muncul seperti ini. Inilah yang kita pindahkan nanti. Daunnya lagi nanti itu ya, dan seterusnya seperti ini dia berkembang biak. Kemudian tadi ada juga tunas, ya. Nah, bagaimana caranya? Bunga, coba perhatikan bunga bertunas. Yang mana itu, Pak? Nah, sejenis aglonema itu ya tunasnya. Nah, ini contoh aglonema. Nah, tunasnya yang di bawah itu yang dipotong-potong hingga berkembang. Dia ada lagi muncul tunasnya di samping. Oh, pindah ini, bibit lagi. Bunga ini, saya lihat bunga aglonema ini lagi heboh sekarang. Harganya sampai 300.000, 150.000. Ya, mungkin di rumahmu ada bunga aglonema, ya hati-hati. Kalau hilangnya bukan tuh setan ngambil, tapi dua kakinya yang ambil. Setan dua kakinya. Ini yang lagi viral sekarang. Bunga aglonema. Lanjut, tadi ada juga di buku mengatakan sulur. Ya, saya perlihatkan tadi ada itu kata sulur. Pak, yang mana itu dibilang sulur ini? Tadi tunas sulur. Kenapa? Ya, oke, kita lihat di sini sulur bunga, ya, sulur bunga. Pembibitan sulur bunga. Pembibitan menggunakan sulur bunga. Nah, coba lihat. Stroberi itu, ya, dibibit menggunakan sulur, ya, ini kayak stroberi. Nih. Mirip anakannya sih, tapi diambil dari ini. Dari ini diambil, nah itu lagi ditanam sehingga seperti ini. Ini dia sulur, ya, menggunakan. Kalau kamu pernah lihat pembibitan merica, itu menggunakan sulur, ya, merica. Kalau bunga jarang yang mirip-mirip merica. Oke, kita lanjut ke buku. Nah, sekarang yang saya suruhkan itu bunga puring. Cara memperbanyaknya bisa menggunakan stek, perundukan, penyambungan. Ya, ini videonya ada saya kirim di Classroom, nanti ada juga saya kirim di grup WA. Nah, kalau perundukan stek, ya, perbanyakan menggunakan bagian akar, batang, daun. Nah, itu tadi contohnya bagian akar, batang, itu namanya stek. Ya. Di antaranya cocor bebek. Tadi sudah lihat, Pak. Ini ada lagi begonia. Bego. Silakan gerak dulu, Pak. Yang mana itu dibilang bunga begonia? Coba lihat. Menurut saya sih sebenarnya kamu sudah lihat. Bunga begonia. Nah, ini banyak sekali di sekolah. Mungkin ada, begini mau Pak, dibilang bunga begonia. Mungkin ada di depan rumahmu tapi tidak mau tahu namanya. Paling bilang, bunga gitu, Pak. Itu yang mengkilak-kilak daunnya. Ini juga. Di depan lab komputer ini banyak saya tanam bunga begonia ini. Oke, tahu nih yang namanya bunga begonia? Sekarang kita kembali lagi ke buku. Siri itu otah, ya. Apa dia lagi itu bahasa Indonesia? Ya, siri, daun otah. Mawar,
dan puring. Ini yang saya suruhkan. Puring. Jadi menggunakan bagian batangnya. Stek namanya istilahnya kalau mau diperbanyak. Perundukan. Ada juga namanya perundukan. Perbanyakan dengan cara merundukkan bagian tanaman ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar. Ini contohnya. Batangnya dikasih tunung ke bawah, baru naikkan ke atas. Bagian ini ditutup dengan menggunakan tanah. Tapi ini jarang dilakukan, tapi bisa. Bisa juga dilakukan dengan grafting. Ya. Ini biasanya biasanya mangga yang dikasih begini. Ada buah mangga dua jenisnya kalau berbuah. Misalnya ini, ya. Ya ini akar ini dibawa mungkin mangga yang besar. Tahu kalau mangga madu, mangga mana lagi itu batangnya tidak kuat kalau sudah berbunga. Nah, ini diambil, dibibitkan dulu batang mangga yang tahan, kemudian yang di atas ini ditempelkan, disambungkan dengan mangga madu. Sehingga mangga madu itu kalau besar, dia pohonnya tahan. Banyak yang dilakukan seperti ini. Nah, untuk video-videonya saya sudah share di Classroom-nya, tapi akan saya share lagi di grup WA nanti. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang bunga-bunga? Ya, yang sudah ada bibitnya, bunganya, ya silahkan difoto, diupload di grup supaya kita bisa lihat sudah sampai di mana perkembangannya. Karena sekarang tidak seperti dulu, tidak bisa saya kontrol. Jadi syaratnya nanti saya kasih nilai tinggi, ya ada bunganya yang bisa saya lihat. Dibawa ke sekolah saya lihat. Pak, bisa aku ambil pulang? Boleh. Bunganya di mamaku ini. Jangan seperti itu ya. Pokoknya mau mati, pokoknya itu adalah hasil karyamu mulai dari sekarang. Bukan mulai dari sekarang, mulai dari minggu-minggu lalu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan nyalakan videonya. Ya. Saya mau lihat nanti sudah ada yang foto bunganya setelah ini. Kemudian dia upload di grup. Pak, bagaimana kalau sudah bagus nih? Bisa, tinggal dirawat Pak. Bunganya mama aku kasih Kak, karena sudah kegombal. Rajin Kak pergi sekolah, rajin Kak belajar online. Makasih Mak. Oke, saya screen. Oke. Yang tidak nyala videonya tidak kelihatan namanya. Ada beberapa orang. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Dani mungkin atau siapa? Aksan mungkin mau bertanya. Asrul. Oke, kalau tidak ada, ya saya harap tetap kehadirannya minggu-minggu berikutnya karena akan semakin seru karena berbicara tanaman hias. Tapi berhubung pandemi, ya kita praktek di rumah masing-masing. Kalau di rumah dulu tahun lalu itu sebelum pandemi, ya bersaing-saing orang pelihara bunganya masing-masing di sekolah. Apalagi sekarang sudah ada greenhouse. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom dan saya tetap berharap hadirannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? Ada yang tahu? 3. Oke, pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.